Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat datang di podcast Pak Yu. Oke, pagi ini saya kedatangan tamu istimewa gitu ya. Kelihatan agak ganteng dan agak sedikit-sedikit ya cantik gitu ya. Ya, enggak. Nanti kita akan cerita tanya-tanya banyak kepada salah satu mahasiswa dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Oke. Salam kenal dulu. Ini adalah salah satu mahasiswa yang paling lah pokoknya, gitu ya. Nanti terapa nanti beliaunya akan cerita sendiri. Oke, mungkin perkenalan diri dulu ya. Ya. Oke. Halo, perkenalkan saya Afi Adi Arsah. Saya usia 21 tahun. Saya prodi S1 Manajemen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Oke, ya jadi pagi-pagi sudah datang. Kemarin saya undang ya, walaupun jadwalnya sibuk, tapi alhamdulillah bisa mampir di podcast saya gitu ya. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sama, ini saya manggilnya apa? Mas, Kak, atau apa? Mas aja. Oh, Mas aja. Oke, jadi Mas Afi gitu ya. Tahun masuknya tahun berapa? 2020. 2020. Waktu 2020 itu kan sudah pandemi gitu. Iya. Nah, kenapa kok memutuskan memilih kampus UAW Perbanas, yang dulunya STI Perbanas? Ya. Awalnya tuh karena ada kata dari kakak kelas saya waktu SMP, Perbanas itu bagus, Perbanas itu akreditasinya udah A, terus kayak cara ngajarin kepada mahasiswanya tuh sangat disiplin sekali gitu loh, Pak. Jadi saya tertarik gitu, bolehlah pengen tahu. Terus ternyata dari semester 1 hingga sekarang saya sendiri tuh punya didikan kayak terima kasih atas kesempatannya. Itu tuh saya tuh kan saya suka dengan kontes kecantikan. Nah, itu tuh dari situ tuh saya selalu kayak mikir ketika saya dikasih, misalkan saya bertanya kepada orang, oke silakan. Berarti orang itu ngasih kesempatan kepada saya dong, Pak. Ya, saya terima kasih atas kesempatannya, saya akan menyampaikan apa yang saya katakan. Jadi mendidik kedisiplinan, mendidik apa ya, Pak? Sopan santun, bagus banget. Oke, jadi selama memutuskan tadi katanya dari kakak ya gitu ya. Terus kemudian ada memang budaya memang yang sebenarnya sudah dibentuk sejak lama gitu ya, bahwasanya setiap mahasiswa siapapun gitu ya, setiap kali kita mau bertanya gitu kita selalu terima kasih atas kesempatannya dan diikuti biasanya dengan tepuk tangan seperti itu. Jadi ada kesibukan lain gitu ya, Afi, selain jadi mahasiswa yang tadi disiplin ya. Kalau ceritanya di sini disiplin. Disiplinnya mungkin kalau kuliahnya paling pagi ya. Kita ini mengklaim bahwasanya kuliah di Perbanas itu adalah kuliah yang paling pagi. Jadi masuknya jam 6.15 gitu ya. Itu mungkin yang jadinya Afi melatih disiplin gitu ya. Harus bangun pagi ya. Kalau rumahnya jauh ya berangkat dari rumah ya 5:30 gitu ya. Jam 5 sudah berangkat karena kuliahnya mulai jam 6. Oke. Kesibukan Afi sendiri gitu ya, selain jadi mahasiswa, itu kan jadwalnya penuh juga ya gitu ya. Saya aja mau ngundang agak kerepotan gitu ya. Afi selain juga kuliah gitu ya, belajar tadi disiplin apa segala macam. Mungkin Afi bisa cerita sedikit aktivitas di luar kegiatan kampus ataupun yang ada di dalam kampus di luar perkuliahan. Mungkin Afi bisa cerita. Kalau di dalam kampus tetapi di luar perkuliahan itu saya gabung di organisasi mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa tari, Pak. Oh, tari. Ya. Oke, makanya tadi seneng fashion gitu ya. Kita sapa dulu ya teman-teman tari ini. Saya bisa berhasil mengundang gitu ya. Mengundang salah satu apa ini anggota. Ya? Anggota atau jadi brandsnya tari ya gitu ya. Gitu ya. Oke. Terus kesibukannya di tari? Kesibukannya di tari ya diminta untuk ngisi acara wisuda kampus, acara-acara tertentu di kampus, kemudian melatih teman-teman yang ingin belajar tari, yang belum tahu tentang tari gerak dasar, gitu diajarin bareng-bareng. Oke. Berarti ini Afi juga termasuk trainer ya? Trainer tari juga di UKM Tari gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang masih belum tahu, jadi setiap kali kita wisuda, saya kenal pertama kali Afi itu adalah pada waktu di wisudaan, bahwasanya itu tahu. Saya pikir pada waktu itu bersama teman-teman saya ngelihatnya mirip cewek banget gitu ya, apalagi jadi kayak leadernya istilahnya di tari gitu ya. Mirip banget dengan perempuan. Jadi saya sulit membedakan. Makanya tadi saya ini adalah saya ngundangnya ini ya, ini Afi ini cowok atau cewek gitu ya. Jadi kesempatan ini makanya tadi manggilnya kakak atau manggilnya mas gitu ya. Afi, ya, Pak. Pertama kali sebenarnya benar kan
sebelumnya Afi masuk di kampus, apakah sudah ikut di Sanggar Tari atau gimana sih sebenarnya? Kalau sebelum gabung di unit kegiatan tari di kampus itu, saya sekolah di SMK Kesenian, Pak, jurusan seni tari. Oh, seni tari. Nah, sebelum masuk sekolah situ juga, saya waktu SMP gabung di ekstrakurikuler tari juga. Oke. Nah, di jadi SD juga. Basically mulai dari kecil gitu ya. Iya, ada keluarga mungkin yang apa bapak penari atau ibunya penari sehingga itu jadi dasar Afi suka atau diturunkan bibit tari itu di Afi. Kalau misalkan dari struktur keluarga nggak ada ya, Pak. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Atau saya nggak tahu, mungkin yang dari dulunya saya nggak tahu. Ya, yang penting yang saya tahu sejak saya lahir itu belum ada. Hanya saya saja. Oh, awal mulanya apa Afi yang mendorong bahwasanya Afi ini senang dengan tari dan gerakannya di antara yang tim lainnya kalau kami gitu ya ngelihat pada waktu wisuda gitu ya atau ada acara-acara di kampus mengundang UKM tari itu adalah Afi yang jadi maskotnya ibaratnya itu apa kok bisa gemulai gitu ya bahasanya. Itu sejak saya kecil itu emang suka nari, Pak. Terus jadi waktu SD itu saya tanya-tanya, itu nggak apa-apa ikut ekstrakurikuler tari meskipun cowok gitu. Nggak apa-apa, ada kok tarian yang cowok, nggak harus cewek, katanya seperti itu, Pak. Jadi karena sering dilatih sejak SD mungkin ya, sejak kecil itu pengen belajar, pengen lebih bagus. Jadi sekarang bisa lebih mulai. Lebih gemulai gitu ya. Jadi paling enggak kan mereka mungkin berpikiran mereka yang lihat ya, mungkin termasuk saya juga ya, lihat stigma pertamanya ini Afi ini sebenarnya kayaknya mirip banget dengan perempuan gitu ya. Tapi asli tulen ya, masih laki gitu kan ya, laki banget. Jadi kalau kayak gini ini laki banget, suaranya laki banget gitu ya. Tapi kalau kita lihat gerakannya, waktu dandan, make up, udah nggak kelihatan bahwasanya itu adalah Afi. Itu pengalaman saya sendiri gitu ya. Tapi ketika saya kenal, diskusi gitu ya, kita ajak podcast termasuk hari ini, saya ngeliat, wow, maco banget gitu ya. Udah keluar maconya gitu ya, Oke, perjalanan Afi mungkin gitu ya. Jadi sempat saya dengar bahwasanya apakah lulus SMK dulu ya? SMK itu langsung ada sempat kerja ya kalau nggak salah ya. Nah itu sempat kerja di mana dulu Afi? Jadi dulu waktu SMK itu saya bingung kan, Pak, karena saya ngikutin kata hati saya pengen sekolah di tari gitu. Terus jadi lulusan itu tuh saya bingung harus ngapain, harus gimana, mau kerja apa. Karena lulusan banyak yang bilang lulusan tari itu minim diterima, tapi saya pengen tentang hal itu gitu loh, Pak. Akhirnya saya coba ngelamar di salah satu perusahaan di bagian kereta api, akhirnya saya keterima. Jadi lulus tahun 2019 itu April Mei. Jadi waktu Agustus Oktober, pokoknya tahun yang terakhir itu saya langsung keterima kerja di bagian perusahaan kereta api. Sebagai pramugara kereta api. Jadi luar biasa. Jadi tapi sekarang masih aktif? Atau udah full kuliah? Full kuliah. Oh, full kuliah saja gitu ya. Sampai yang tadi disampaikan oleh kakaknya bahwasanya direkomendasikan masuk aja di kampus Setia Perbanas ya dulu ya. Dulu sekarang jadi UAW Perbanas gitu ya. Jadi banyak pengalaman gitu ya. Prestasi Afi sekarang saya tanya. Gitu ya. Afi sudah pernah juara nari kah atau selain nari apa? Kalau prestasi yang diraih dengan lomba-lomba gitu, saya kurang ya, Pak ya. Tapi kalau prestasi tentang keberhasilan saya dalam hidup itu banyak banget, Pak. Oh, banyak banget ya. Luar biasa nih prestasi dalam hidup. Ya, jadi kalau secara piala mungkin belum dapat gitu ya. Belum dapat. Ya, tapi kalau saya lihat secara pribadi, luar biasa deh. Kalau nanti teman-teman lihat UKM tari, biasanya di maskot tengahnya yaitu Afi salah satunya yang jadi leadernya gitu ya. Jadi favoritnya gitu ya, jadi lihat di tengah itu pasti Afi. Afi, perjalanan hidup tadi yang tadi Afi sempat sampaikan, sampai sekarang juga masih aktif ya, selain di UKM tari, di luarnya di ibaratnya side jobnya juga masih keliling terus ya Afi ya? Masih, Pak, alhamdulillah gitu ya. Jadi apa saja sih sebenarnya selain nari, apalagi Afi biasanya yang event? Dulu itu selain nari, waktu SMK itu saya juga job hiburan seni gitu, Pak. Hiburan seni. Kesenian yang berbau hiburan, seperti contohnya sinden.
dalam pagelaran wayang kulit. Oh, gitu. Oke. Itu dari mana, Afi? Dapat awalnya gimana? Belajar juga kah? Atau ada turunan? Kalau turunan nggak ada. Nggak ada pasti. Cuman waktu di SMK itu siapa sih yang nggak kenal saya? Oke, luar biasa. Siapa yang nggak kenal Afi gitu ya? Tanya mahasiswa UAW pasti kenal Afi angkatan 2020 S1 manajemen gitu ya. Jadi mungkin saking banyak yang mengenali saya, ada salah satu organisasi pagelaran wayang kulit itu tertarik dengan saya, Pak. Oke. Istilahnya pengen tahu, kepo, emang secantik apa sih anak ini gitu. Secantik dalam tanda kutip gitu ya. Saya juga berarti penilaian saya nggak salah gitu ya. Secantik apa? Jadi ya luar biasa, secantik apa sampai keponya seperti itu? Iya, akhirnya diundang di salah satu organisasi wayang kulit, pagelaran wayang kulit itu. Akhirnya alhamdulillah dengan seadanya saya menghibur para penonton, dengan keahlian saya waktu zaman dulu yang nggak terlalu rendah banget, akhirnya cocok. Cocok, jadi kemudian di-job terus hingga sekarang. Jadi kesibukan di luar kuliah, di luar kampus, itu Pak, nyinden. Sekarang ini nyinden gitu ya? Iya. Lebih banyak mana? Nyinden atau lebih banyak nari? Lebih banyak nyinden sekarang. Sekarang lebih banyak nyinden. Boleh dong satu lirik, mungkin teman-teman bisa dengerin. Satu lirik aja, sinden. Mbok ojo satru wae sayangku, jajal rasa percaya nek rino kabar koncoku, aku kerja nguripimu nggo makmur ke atimu. Oke, luar biasa. Ternyata saya baru tahu ini bahwasanya Afi juga nyinden gitu ya. Jadi biasanya pada pagelaran ya, pagelaran ludruk gitu ya. Tapi kalau dalam event-event lain mungkin ada acara pernikahan atau acara-acara lainnya gitu ya. Apa Afi juga menerima undangan, menerima job itu juga? Menerima Pak. Jadi biasanya itu ada salah satu istilahnya kayak organisasi. Kalau misalkan organisasi saya punyanya Pak Anto misalnya. Gitu ya. Ya saya miliknya Pak Anto. Kalau misalkan Pak Anto punya job, saya di job orang lain, saya nggak bisa ikut orang lain. Saya ikut Pak Anto, harus tetap ikut Pak Anto. Gitu ya. Jadi gitu. Memang sepaket ya biasanya. Iya. Ya. Nah kecuali kalau Pak Anto libur, nggak ada job, nggak ada kegiatan, saya berani menerima yang luar. Jadi sudah komitmen pada salah satu komunitas atau event organizer gitu ya. Bahwasanya ketika ada event ya kamu harus ikut di saya gitu ya. Paling jauh Afi di mana waktu diundang? Paling jauh itu tahun 2019 di Bojonegoro, Pak. Bojonegoro ya. Berarti masih di area Jawa Timur ya. Jawa Timur. Paling banyak di mana? Masih area Surabaya Sidoarjo mungkin. Kalau Surabaya Sidoarjo jarang, Pak. Paling banyak itu di wilayah Gresik. Oh, paling banyak di wilayah Gresik gitu ya. Gresik, Lamongan tuh banyak. Kalau sinden gitu berarti dandannya Afi apakah sama ketika nari dengan berkostum wanita gitu? Iya, sama. Oh, sama seperti itu ya. Orang menduga nggak bahwasanya Afi ini sebenarnya adalah laki? Banyak yang tertipu, Pak. Banyak yang tertipu. Jadi saya tuh antara sedih dan seneng gitu loh. Senengnya itu saya dikasih uang dari saweran tersebut, tapi saya sedihnya tuh saya merasa membohongi mereka. Tapi itu adalah tuntutan job sebenarnya gitu ya. Tapi di luar bahwasanya kalau kita kenal lebih dekat dengan Afi bahwasanya normal kok gitu ya. Ini lo laki, bahwasanya udah keluar nih, bahwasanya lo laki ya. Sampai sekarang lagi fitness gitu ya. Itu ya, jadi paling tidak memang ada stigma mungkin. Begitu kita yang mungkin nggak tahu Afi yang awalnya di latar belakangnya. Kalau saya aja ketika masuk di kelas, saya baru tahu, sebenarnya Afi ini nggak ada masalah sebenarnya. Hanya ketika diminta untuk menari gitu ya, Afi ketika ada tuntutan bahwasanya nari, ya Afi ini jadi di make up. Perempuan gitu ya, memang secara gerakan ya, jadi bukan berakting gitu ya. Berakting bahwasanya Afi ini dituntut untuk menjadi perempuan. Jadi stigmanya mungkin stigma negatif gitu ya, yang harus ditepiskan bahwasanya enggak kok, saya normatif karena memang ini adalah tuntutan dari job aja sebenarnya. Di luar itu ya Afi sebagai kalau dibilang sudah bisa menghasilkan gitu ya, bisa mencari uang sendiri. Selama ini biaya kuliah dari
Alhamdulillah dari orang tua. Oh, masih dari orang tua. Tapi saya juga bisa bantu-bantu ya. Iya, bisa bantu-bantu dari uang yang nginden gitu ya. Biasanya kalau mau hubungi Avi, ketika Avi mau, oh saya ini mau pakai jasanya Avi untuk nyinden atau nari gitu, biasanya kemana? Event organizer-nya atau langsung ke Avi? Langsung ke saya, tapi melalui Facebook dulu, Pak. Oh, karena kalau Facebook masih tampilan perempuan, jadi di Facebook dulu, tampilan perempuan. Jadi dilihat dulu yang mau ngejob cocok nggak, sesuai dengan keinginannya nggak. Itu Facebook pribadi atau Facebook dari event organizer-nya? Facebook, karena Facebook pribadi. Oh, Facebook pribadi. Kalau dari organisasinya nggak ada, Pak. Jadi saling individualis. Kalau misalkan tentang dari job luar gitu, masuk ke diri sendiri. Gitu. Oke. Jadi kalau hanya di Facebook aja berarti? Iya. IG? Kalau Instagram enggak. Kalau Instagram laki gitu ya. Kalau Facebook karena kesehariannya laki. Kalau gitu Facebook kan hanya cuman job-job aja, Pak. Jarang saya buka. Mungkin yang saya aktifin di Messenger-nya. Oke, ketika orang chat gitu ya. Apa nama akunnya? Avi Arsinta. Avi Arsinta. Oh, ini yang perempuan gitu ya. Jadi make up semua itu dimasukkan di publis di Facebook ya. Jadi itu yang Avi versi perempuannya di Facebook. Kalau Avi versi lakinya ada di IG. Instagram itu keseharian ya. Ya aktivitas kuliah, segala macam itu ya. Oke. Kira-kira Avi, dari ini Avi berarti udah semester 5. Ya, semester ini semester 5. Kira-kira sampai dengan semester 5 ini apa yang sudah didapat Avi? Karena Avi ini kan dua ya, selain kuliah juga bisa mencari penghasilan di luar gitu ya, selain aktivitas kuliah. Kira-kira apa sih ilmu yang kira-kira sedikit saja yang Avi sudah dapatkan gitu ya selama berkuliah selama 5 semester ini di kampus yang Avi terapkan, entah itu untuk mencari penghasilan di luar, entah itu untuk kepribadian Avi sendiri, itu apa yang sudah didapat dari UAW? Kalau yang didapat dari UHW ini kan ekonomi dan bisnis ya, Pak. Ekonomi dan bisnis. Itu saya sangkut pautkan sama kegiatan saya di luar, misalkan nerima job make up, nerima job sinden. Job make up tadi belum disebutkan job make up. Ada nari, terus kemudian nyinden dan job make up gitu ya. Oke, terus? Terus jadi saya hubungkan kayak misalkan biaya-biaya apa saja yang harus saya perlukan, biaya-biaya apa saja yang kena cas, kayak gitu loh, Pak. Jadi menghitungkan ya, menghitung berapa kayak RAB gitu ya. Dia bisa menghitung apa-apa saja sehingga terima jobnya juga bisa diimplementasikan di ketika Avi menerima job gitu ya. Oke, satu. Terus apa lagi? Terus kayak strategi saya memasarkan produk-produk saya, misalkan jasa make up saya, kayak gitu, Pak. Melalui apa jasa make up apa segala macam? Kalau jasa make up melalui Facebook dan Instagram. Instagramnya Make Up di Arsa. Make Up di Arsa gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat, nanti akan ditulis ya di bawahnya Make Up di Arsa. Apalagi habis ini wisuda ya, kakak-kakak boleh make up di saya. Oh iya, ini bulan depan ya? Iya. Jadi bulan depan November ada wisuda, mungkin kakak-kakak tingkat bisa menggunakan jasa Avi gitu ya. Iya. Dapat potongan? Potongan kayaknya iya. Nanti akan dapat special price harga dari Besti. Harga Besti. Katanya nggak ada harga Besti sih. Kalau Besti itu malah harganya lebih tinggi sebenarnya. Kan gitu kan maksudnya. Iya. Oke, itu yang sudah diimplementasikan di selama Avi kuliah 5 semester. Kira-kira motivasi apa gitu ya yang nantinya Avi supaya bisa cepat lulus gitu ya, sehingga nanti bisa mengimplementasikan, bisa mungkin mencari penghasilan lain ya selain nari apa segala macam itu ya. Kira-kira apa sih Avi? Apa kiatnya Avi nanti supaya Avi bisa cepat lulus? Kalau bisa cepat lulus pastinya pengen apa ya, Pak? Belajar lebih serius lagi karena 2 semester ini online ya, Pak. Online, oke. Kita pengalaman pertama ya. Baru semester ini Awi Perbanas menerapkan full offline. Iya, offline. Jadi jujur saya waktu online itu kurang meresap karena sayanya saja yang terlalu menggampangkan. Jadi saya full terima job nyinden sehingga menomor-2kan kuliah. Nah, sekarang ketika offline saya menomor 1kan kuliah dan nyinden saya nomor 2kan. Jadi sempat ada 10 jadwal sinden saya yang saya cancel karena besoknya kelas pagi.
besoknya kelas pagi. Jadi saya nggak mau terganggu kuliah saya harus disiplin kan Pak. Saya sudah disiplin, sudah saya sudah fokus menomorsatukan kuliah saya. Jadi saya nomor 2-kan dulu sindanannya, kemudian nanti bisa cepet lulus sih. Gitu. Luar biasa. Ini bagi waktunya ya, agak susah gitu lah. Antara pilihan mengejar ilmu atau mengejar dolar istilahnya gitu ya. Tapi sekarang di nomor 2-kan yang dolar gitu ya. Sementara waktu puasa dulu, gitu ya. Puasa dulu, tapi banyak mengejar ilmu yang ada di Huawei Perbana seperti itu. Afi, gitu ya. Kira-kira Afi akan membantu atau tidak sih, atau membantu mempromotkan Huawei Perbanas, gitu ya, kaitannya supaya teman-teman yang lain mungkin yang masih SMK, SMA bisa bergabung dengan Perbanas, gitu ya. Kira-kira Afi di luaran sempat nggak sih ketika nyinden atau ketika aktivitas di luarnya sempat nggak membantu mempromosikan Huawei Perbanas ini? Sempat Pak, tetangga depan rumah saya itu tanya-tanya UHW kepada saya itu seperti apa, terus biayanya seperti apa, sistemnya seperti apa. Terus katanya ada jurusan baru, jurusan DKV itu dia tertarik di situ. Saya coba, saya kasih tahu tentang UHW, akhirnya dia cocok. Gitu ya. Baru semester ini masuk? Iya, baru semester ini. Ini yang salah satu yang saya... ini hasilnya. Nah, ini salah satu contoh ya, beberapa waktu lalu saya mengundang Kaprodi DKV, salah satu prodi baru juga. Jadi sebenarnya ada 3 prodi baru, ada informatika, kemudian ada sistem informasi, dan ada DKV gitu ya. Ini yang saya pajang di sini kebetulan adalah hasil karya dari teman-teman DKV seperti itu gitu ya. Jadi membantu juga ya ketika Afi di luaran juga ikut mengenalkan bahasanya Huawei Perbanas gitu ya. Gengsi lah Pak, kampus saya bagus kok, masa nggak dikenalin. Luar biasa ya kampusnya ya. Luar biasa. Apa yang Afi paling banggakan dari Huawei Perbanas? Bagus kampusnya, bagus sistem mengajarnya, terus budayanya juga bagus. Jadi ngelatih mahasiswa yang dari malas menjadi disiplin. Saya sebenarnya malas loh Pak, tapi gara-gara kuliah di sini alhamdulillah bisa berkembang, mulai rajin. Artinya habit itu dirubah gitu ya. Bukan hanya perkara hard skill saja, tapi soft skillnya juga biasa juga gitu ya di sini gitu ya. Pertanyaan saya yang terakhir Afi gitu ya, karena Afi ini jadwalnya padat teman-teman gitu ya. Saya ngundang ini harus berapa kali call ke Afi untuk bisa datang di sini gitu ya. Jadi sangat padat gitu ya, karena nomor satunya udah mengejar menuntut ilmu, apalagi minggu depan kita udah mulai UTS gitu ya. Pertanyaan terakhir, Afi, gitu ya. Kira-kira masukan apa sih untuk ke depan Huawei ini bisa lebih dikenal lagi? Kira-kira masukannya Afi apa? Masukannya semoga bisa membuat budaya-budaya baru yang bisa melatih mahasiswanya lebih disiplin. Jadi biar yang sebenarnya masih ada teman-teman saya yang malas gitu Pak, tapi dari dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan dibantu dengan budaya-budaya yang baru, pasti bisa membuat teman-teman saya yang malas itu menjadi lebih berkembang. Lebih berkembang. Artinya menciptakan habit-habit baru gitu ya. Salah satu contoh budaya yang kita sudah tanamkan adalah kayak tadi contoh ya. Terima kasih atas kesempatannya dan diikuti tepuk tangan, dan itu di berbagai macam forum, baik maupun di kelas maupun di teman-teman acara kegiatan mahasiswa, semuanya itu adalah menggunakan terima kasih atas kesempatannya dan diikuti oleh tepuk tangan seperti itu. Terima kasih banyak Afi sudah datang di podcast saya, di podcast Pak Yu gitu ya. Nah ini saya ada giveaway buat Afi gitu ya. Karena ini tamunya tamu susah gitu ya. Jadi ini saya ada giveaway. Kemarin saya agak dikomplain gitu ya. Karena kok kenapa di teman-teman di kelas saya biasanya ada dapat giveaway, di kelasnya Afi nggak dapat giveaway. Karena kelasnya online gitu ya. Kalau giveaway ini online, yang susah ngirimnya gitu ya. Tapi kalau kita dia kelas offline gitu ya, saya biasanya di kelas saya beri giveaway bagi mahasiswa dengan poin keaktifan yang paling tinggi. Biasanya seperti itu gitu ya. Jadi saya serahkan ke Afi gitu ya. Terima kasih banyak Afi. Sukses selalu gitu ya. Tetap promosikan Perbanas, segera cepat lulus gitu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.